Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas latihan soal Pitagoras ya. Di sini untuk mempersiapkan sumatif atau sebagai ujian akhir di bab Pitagorasnya. Baik, langsung saja kita langsung ke nomor 1, tapi sebelumnya kita awali sama-sama dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nomor pertama, pada segitiga ABC di samping berlaku. Nah, yang ditanya adalah persamaan yang sesuai ya dari segitiga ABC ya di bawah. Oke, pertama, kita harus tahu mana yang merupakan sisi miringnya atau sisi terpanjang atau disebut juga dengan hipotenusa. Nah, hipotenusa ciri-cirinya itu garisnya itu yang sehadap dengan sudut siku-sikunya. Mana sudut siku-sikunya? Nah, ini ya, sudut siku-sikunya yang B. Oke, yang sehadap dengan sudut siku-sikunya itu adalah hipotenusa. Berarti yang AC ya, hipotenusa. Nah, maka bisa kita buat persamaan. Ini AC dulu ya. Jadi, AC dikuadratin sama dengan, nah untuk menentukan AC-nya, ini AC kuadrat sama dengan, karena di sini persamaannya menggunakan kuadrat semua, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu ya. Jadi dua sisi siku-sikunya dikuadratin di jumlah. Kalau untuk menentukan hipotenusa. Berikutnya, kalau yang kita cari adalah AB, ini AB-nya dikuadratin sama dengan hipotenusanya disimpan di depan ya. Berarti AC kuadrat. Nah, ini dikurang ya, jangan ditambah ya. Dikurang dengan BC kuadrat. Kemudian kalau yang dicarinya adalah BC, ini dikuadratin ya, sama dengan hipotenusanya dikuadratin dikurang AB kuadrat. Nah, ini ya persamaan-persamaan yang bisa dibuat dari segitiga ABC. Nah, kita buktikan atau kita cek mana yang sesuai. Yang A, coba. AB kuadrat. Ini, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita cek AB kuadrat ya. Harusnya AC kuadrat dikurang ya, BC kuadrat. Sedangkan di pilihan yang A ini ditambah. Berarti ini bukan ya. Berarti ini bukan. Kita tandai ya, silang. Kemudian yang B, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kita cek AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Oke, ini sesuai ya. Yang C, AC kuadrat, berarti yang atas ya, sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Ya, sedangkan di sini harusnya itu yang AB kuadratnya ditambah BC kuadrat. Di sini AB kuadrat dikurang BC kuadrat, berarti bukan ya. Jadi harusnya itu ditambah. Yang D, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC kuadrat tadi sama ya, harusnya ditambah, ini dikurang, walaupun ini terbalik gitu ya, dibalik gitu ya. Tetap saja itu harus ditambah. Kalau ditambahkan dibalik juga tidak masalah ya. Ya, ini harusnya ditambah ya. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai P pada segitiga di bawah adalah, nah di sini siku-sikunya di sini ya. Kemudian hipotenusanya itu adalah yang 25. Yang ditanya yang panjang P. Oke, ini
Jadi P kuadrat sama dengan, kalau misalkan menggunakan persamaan yang di nomor 1 ya, jadi P kuadrat sama dengan hipotenusanya dikuadratin dikurang 7 kuadrat gitu ya. Atau P sama dengan, berarti kuadratnya dihilangkan P-nya ya. Ini 25 kuadrat dikurang 7 kuadratnya dalam bentuk akar. Ya, jadi 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat gitu ya. Nah, kita hitung 25 kuadrat itu 625 ya. Jadi 25 kali 25 dikurang 7 kuadrat, 7 kali 7 49. Sama dengan 625 dikurang 49 adalah 576. Akar dari 576 yaitu 24. Berarti jawaban yang betul adalah yang D. Berikutnya nomor 3. Suatu segitiga, ukuran sisi-sisinya adalah 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Segitiga tersebut merupakan jenis segitiga apa? Lancipkah, tumpulkah, siku-siku, atau sama kaki? Yang jelas di sini yang sudah pasti gugur itu adalah yang sama kaki. Kenapa? Karena tidak ada angka yang sama gitu ya, bilangan yang sama. Semuanya berbeda, 10, 12, 15. Nah, tinggal kita buktikan lancipkah, tumpulkah, atau siku-siku. Ini kan sudah berurutan ya, 10, 12, 15. Nah, kita tulis lagi 10, 12, 15. Nah, kemudian 15-nya, nah ini kan yang terpanjangnya ya, atau apa namanya, kalau di siku-siku itu adalah hipotenusanya, tapi kita belum tahu ini adalah apa namanya, siku-siku, lancip, atau tumpul. Yang pasti ini adalah sisi terpanjangnya 15. Nah, ini 15-nya kita simpan sebelah kanan ya. Dikuadratin, kemudian 10 dan 12-nya ini dikuadratin dijumlah. Ini kita hitung nih 10 pangkat 2 itu adalah 100 ditambah 12 pangkat 2 itu 144 ya. Nah, ini kita hitung 15 kuadrat 225. 100 tambah 144 hasilnya adalah 244. Ini 225. Ternyata lebih besar yang 244 ya. Jadi sisi terpanjangnya dikuadratin lebih kecil dibandingkan dengan dua sisi siku-siku atau dua sisi yang lebih kecil dari sisi apa namanya terpanjangnya ya, dikuadratin dijumlah. Ini merupakan segitiga lancip ya, jadi segitiga lancip. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Kalau tumpul, kalau yang sisi terpanjangnya dikuadratin lebih besar ya. Kalau siku-siku sama dengan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bilangan berikut termasuk triple Pythagoras, kecuali berarti yang kita cari adalah yang bukan triple Pythagoras. Kalau ada soal seperti ini, kita buktikan satu-satu ya. Kecuali kalau teman-teman sudah bisa tahu, sudah hafal gitu ya bilangan-bilangan Pythagoras atau triple Pythagoras ya, bisa langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau yang belum tahu gitu ya, harus dibuktikan satu-satu. Yang A misalkan yang 6, 8, 10. Dan ini sudah berurutan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini 10-nya terpanjang. Seperti biasanya di sebelah kanan, simpannya dikuadratin, kemudian 6-nya dan 8-nya dikuadratin dijumlah. Ini 36, 6 kuadrat itu 36. 8 kuadrat itu 64, 10 kuadrat 100. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya 100. Ini juga sama ya,
Sama-sama 100 berarti sama dengan. Kalau sama dengan berarti termasuk triple Pythagoras. Berikutnya yang B. Yang B ini 12, 16, 20. Ya, ini sudah berurutan. Ini 20-nya terbesar, jadi 20 pangkat 2, 12, 16-nya ini dikuadratin. Ya, ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. 16 kuadrat itu 256. 20 kuadrat 400. 144 ditambah 225 hasilnya adalah 400. Ini juga sama-sama 400 ya, kalau sama dengan berarti termasuk triple Pythagoras. Berikutnya yang C. 4, 12, 13. Nah, ini 13-nya sudah paling besar ya, maksudnya sudah berurutan. Ini dikuadratin, terus 4-nya dikuadratin ditambah dengan 12 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 12 kuadrat 144. 13 kuadratnya 169. Oke, kita jumlahkan 16 tambah 144, hasilnya adalah 160. Ini 169, ternyata lebih besar yang 169 atau tidak sama ya. Berarti ini bukan triple Pythagoras. Atau lebih tepatnya itu adalah tumpul ya, segitiga tumpul. Oke, berikutnya yang D. Nah, sebenarnya ini kalau sudah ketemu ya silang aja ya C-nya atau dibuletin. Nah, tapi kita buktikan yang D apakah triple Pythagoras atau bukan. Oke, 9, 12, 15. Oke, 15-nya di sebelah kanan dikuadratin, ini 9 kuadratnya ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadratnya 81, ditambah 12 kuadratnya 144, 15 kuadratnya 225. 81 tambah 144 hasilnya adalah 225. Oke, sama-sama 225 berarti merupakan triple Pythagoras. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Panjang QR pada segitiga di bawah adalah, nah ini sudah masuk ke segitiga dengan sudut istimewa ya. Ini 60, kemudian ini 30. Ya, maksudnya 30 ya, karena kalau sudut-sudut segitiga kalau dijumlahkan itu harus 180. Oke. Ini panjang PR-nya 6 cm. Yang ditanya adalah panjang QR. Nah, teman-teman harus ingat ya, perbandingan dari sudut istimewa dengan sudutnya itu 30, 60, 90. Nah, ini 60, 90 itu perbandingannya adalah 1. Terus 60, 30-nya 2. Terus 30, 90-nya akar 3. Ya, ini akan tetap ya, khusus sudut yang 30, 60, 90. Atau untuk mudah mengingatnya, terpendek 1, terpanjang 2, sisanya adalah akar 3 gitu ya. Bisa kita buat persamaannya atau perbandingannya begini. QR per 1 ya sama dengan PR per 2 sama dengan PQ per akar 3. Yang ditanya adalah QR, berarti yang ini ya. Di QR per 1 sama dengan PR per 2.
Jadi QR sama dengan, ini kita rubah dulu ya, per 1, PR-nya 6 cm, ini per 2 ya. Jadi QR sama dengan 6 dikali 1 dibagi 2. Ya, jadi QR sama dengan 3. Jadi 3 cm. Atau kalau 2, 6 cm, kalau 1 ya tinggal dibagi 2 aja ya. 6 bagi 2 ya, 3. Kalau yang ditanya yang PEKI, kalau ini sebenarnya jawabannya yang B ya. Nah, kalau yang ditanya PEKI, ya, PEKI berarti PEKI per akar 3. Ya, karena QR-nya sudah dapat, bisa pakai yang QR. Atau pakai yang PR boleh, gitu ya. Yang mana saja sama aja ya hasilnya. Misalkan kita pakai yang QR ya. QR per 1. PQ per akar 3 sama dengan QR-nya itu adalah 3 per 1. Jadi PQ sama dengan 3, akar 3-nya naik jadi pengalihnya ya. Jadi 3 akar 3 per 1. Ya, sama aja dengan 3 akar 3. Itu ya, kalau yang ditanya PQ. Oke, itu ya untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan panjang diagonalnya 30 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, kita buat dulu, bangun datarnya, bangun persegi panjangnya, di mana panjangnya 24 cm dan diagonalnya itu adalah 30 cm. Luas persegi panjang, rumusnya itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, lebarnya kan belum ada nih. Nah, kita gunakan Pitagoras ya, teorema Pitagoras untuk menentukan L-nya. Di L sama dengan hipotenusanya 30, berarti akar dari 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Ya. 30 kuadrat itu 900, dikurang 24 kuadrat itu 576. 900 kurang 576 hasilnya adalah 324. 324. Akar dari 324 adalah 18 ya. 18 cm. Berarti lebarnya adalah 18 cm. Oke, kita masukkan ke rumus yang ada ya, substitusi. Panjangnya 24 dikali lebarnya 18. Hasilnya adalah 432 cm persegi. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan bangunan persegi ya. Jika panjang AC adalah 10 cm, luas persegi ABCD tersebut adalah, nah ini AC-nya itu adalah 10 cm. 10 cm. Luas persegi ABCD adalah, kalau luas itu kan sisi kali sisi ya. Luasnya itu adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? Nah, baru ada diagonalnya. Kita cari sisinya dulu ya. Karena AD sama dengan DC sama dengan AB sama dengan BC ya. Jadi AB sama dengan AD sama dengan DC sama dengan BC. Nah, di sini ini adalah segitiga. Kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ya, sama kaki ya, dengan sudut 45, 45, 90 ya. Nah, sudut 45, 45, 90 ini memiliki perbandingan 1, ini 1, ya. Terus hipotenusanya itu adalah akar 2. Oke,
buat perbandingannya, berarti AB per 1 sama dengan, atau AD ya. Oke, biar mudah aja, biar mudah melihat gambarnya ya. Karena di sini AD dan DC yang kita gunakan. AD per 1 sama dengan AC per akar 2. Nih, AD per 1 sama dengan AC-nya itu 10 ya. Jadi 10 per akar 2. Jadi AD sama dengan 10 dikali 1 dibagi akar 2. Sama dengan 10 per akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan gitu ya. Jadi 10 akar 2-nya kita naikkan ke atas, jadi sebagai pengalinya dengan 10, tapi sisakan angka 2-nya. Jadi 10 per akar 2, nah 10 akar 2 per 2, sorry. Jadi 10 dibagi 2, 5 ya. 5 akar 2. Nah, ini jawabannya. Nah, sorry, ini sisinya ya. Sisinya itu 5 akar 2. Baru kita masukkan ke rumus luasnya ya, substitusikan sisinya dengan 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Oke, ini yang bukan akar dengan yang bukan akar kita kalikan. 5 kali 5, 25. Terus akar 2 dikali akar 2 sama aja dengan akar 2 pangkat 2 ya. Hilang akarnya jadi 2. 25 kali 2 hasilnya adalah 50. 50 cm per segi luasnya. Jadi jawabannya yang D. Atau kalau mau cepat, sebenarnya persegi itu sama halnya dengan belah ketupat ya, dengan diagonal yang sama panjangnya gitu ya. Jadi bisa menggunakan rumus belah ketupat tanpa menghitung DC atau AD atau AB-nya dulu. Ini rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 gitu ya. Diagonal 1-nya itu adalah 10. Diagonal 2-nya sama-sama 10 ya. Karena kalau persegi diagonalnya sama. Dibagi 2. Ini 10 kali 10, 100. Dibagi 2 sama dengan 50. Gitu ya. Jadi sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas dari bangun di bawah ini adalah, luasnya itu, ini kan bangun jejer genjang ya. Luasnya itu alas kali tinggi ya. Alasnya itu sama aja dengan yang atas ya. Panjang SR sama aja dengan panjang PQ. Yaitu 30. Dikali tingginya berapa nih? Nah, ini adalah tingginya. Harus kita cari dulu ya tingginya berapa. Ini TQ itu 25, ini kan siku-siku ya di sini ya. TQ-nya 25 berarti PT-nya 5. Nah, yang kita gunakan adalah segitiga yang kecil ini. Ya, PTS ya. Untuk menentukan nilai T. Kita cari dulu T-nya. T sama dengan, nah hipotenusanya adalah 13. Jadi akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadratnya 25. Sama dengan 169 kurang 25, 144. Akar dari 144 adalah 12. Berarti tingginya adalah 12 cm. Oke, kita masukkan atau substitusikan T-nya menjadi 12. Oke, 30 kali 12 hasilnya adalah 360 cm per segi. Oke, jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 9. Nah, ini bukan pilihan ganda ya, tapi bisa jadi di pilihan gandanya pertanyaannya bisa yang A, bisa yang B ya. Di sini tinggi sebuah tiang bendera 8 meter ya. Sudut yang dibentuk oleh sinar matahari melalui puncak tiang bendera dan garis mendatar adalah 60 derajat. Hitunglah, yang pertama itu adalah jarak antara puncak tiang bendera dan ujung bayangan. Kemudian yang B-nya, panjang bayangan tiang bendera. Oke, kita buat ini ya, permisalan yang bawahnya itu adalah X ya, terus tinggi tiang benderanya sebagai Y, terus jarak antara ujung tiang bendera ke
apa nih, patoknya ya, atau ujung bayangannya ya, itu adalah Z. Kita buat persamaan. Ya. Tapi sebelumnya kita tandai dulu ya, atau buat apa namanya, sudut-sudutnya ya. Yang pertama ini 60 derajat, ini 90 derajat ya. Kemudian sisanya di sini 30 derajat. Nah, perbandingannya, ingat ya, terpendek 1, terpanjang 2, sisanya akar 3. Gitu ya. Kemudian kita buat perbandingannya, ya. Jadi, X per 1 sama dengan Y per akar 3 sama dengan Z per 2. Oke, yang ditanya pertama itu adalah jarak puncak tiang bendera, ya, dan ujung bayangannya. Berarti yang mana nih? Yang Z. Ya. Berarti yang kita gunakan yang ini ya. Dengan Y, ya. Y per akar 3, karena Y-nya sudah ada angkanya, 8. Oke, kita buat Z-nya di depan, jadi Z per 2, ya. Sama dengan Y per akar 3. Kemudian Z per 2 sama dengan Y-nya itu adalah 8. Jadi 8 per akar 3, ya. Jadi Z sama dengan 8 kali 2-nya pindah ruas ya. Jadi sebagai pengali dengan 8-nya. Jadi 8 kali 2 dibagi akar 3. Jadi Z sama dengan 8 kali 2, 16 per akar 3. Boleh begini, boleh juga Z sama dengan 16. Akar 3-nya naik ke atas, gitu ya. Terus meninggalkan 3-nya di bawah. Jadi 16 akar 3 per 3. Ya, boleh begini, boleh begini. Ini yang A ya. Berikutnya, ini satuannya ya meter. Berikutnya yang B. Panjang bayangan tiang bendera, berarti yang X ya. Yang kita gunakan boleh dengan ini ya. Y ya, boleh juga dengan Z per 2. Di sini X per 1 sama dengan Y per akar 3. X per 1 sama dengan Y-nya itu adalah 8 per akar 3 ya. Jadi X sama dengan 8 dikali 1 per akar 3, jadi X sama dengan 8 per akar 3. Boleh begini ya. Boleh juga begini. Jadi 8 akar 3-nya naik ke atas ya. Terus 3-nya di bawah gitu ya. Jadi 8 per 3 atau 8 akar 3 per 3 ya. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Sebuah pesawat yang berada pada ketinggian 0,8 km akan melakukan pendaratan. Untuk menurunkan ketinggian sampai ke permukaan landasan, pesawat tersebut bergerak menuju atau menurun ya dengan kecepatan 125 meter per detik selama 16 detik. Jaraknya berapa ya? Tinggal dikalikan saja ya, 125 meter per detik dikalikan 16 detik. Berapa kilometer jarak mendatar yang ditempuh pesawat itu? Nah, kalau digambarkan, ya ini pesawatnya. Nah, jarak dari permukaan ya, bawah dari daratan ya, ke pesawatnya itu 0,8 km. Terus dia meluncur, turun gitu ya. Dengan kecepatan 125 meter per detik. 125 meter per detik. Nah, ini selama 16 detik ya, dari posisi ini ya, posisi pesawat di sini ya, dengan ketinggian 0,8 km, sampai mendarat itu 16 detik ya. Berarti kita kali dengan 16 detik. Biar ketahuan berapa ya. 125 kali 16 hasilnya adalah 2000. 2000 meter ya. 2000 meter. Atau
Bisa juga nih kita rubah ke meter yang 0,8 km-nya ya. Jadi 800 meter ya, karena dikali 1000 ya. 0,8 kali 1000, 800. Atau kita rubah ke satuan yang lain ya. Satuan yang lain di sini 800, kita hilangkan nolnya 2. Yang hilang nolnya 2 berarti dirubah ke HM ya. Jadi 8 HM ya. Dibagi atau naik 2 langkah ke atas ya. Ini hilang nolnya 2 ya, jadi 20 HM. Yang ditanya adalah jarak mendatarnya. Ini ya. Atau sebagai X gitu ya. Oke, berarti bisa kita gunakan teorema Pythagorasnya ya. Jadi X sama dengan akar dari 20 HM ya. Dikuadratin dikurang ya 8 HM. Dikuadratin ya. Sama dengan 20 kuadrat 400 ya. Dikurang 8 kuadrat 64. Hasilnya adalah 336 HM ya. Nah, ini hasilnya. Jadi X-nya adalah panjangnya itu adalah akar dari 336 HM. Boleh dirubah ke satuan yang lain, ke meter atau ke kilometer gitu ya. Silakan ya, tinggal dirubah aja ya. Dikali atau dibagi sesuai dengan berapa langkah ya. Dari ini ya, perpindahan satuannya. Oke, itu ya untuk soal nomor 10. Nah, ini ada soal tambahan ya. Dari segitiga siku-siku PQR di bawah ini, nilai R yang memenuhi adalah, kita pakai Pythagoras ya, di mana ini kemiringannya atau hipotenusanya itu adalah akar dari 180. Jadi, akar dari 180 dikuadratin sama dengan, ini 2R dikuadratin juga, ditambah 4R-nya dikuadratin juga. Gitu ya. Akar dari 180 kuadrat itu adalah 180. Jadi hilang akarnya ya. Sama dengan, nah ini 2-nya dipangkatkan 2 biar teman-teman paham ya. Jadi 2R pangkat 2 itu masing-masing dikuadratin atau dipangkatkan pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2, ini R pangkat 2 juga. Terus 4-nya pangkat 2, R-nya juga pangkat 2. 180 sama dengan 2 pangkat 2-nya 4, R pangkat 2 ya. Terus ditambah 4 pangkat 2-nya 16, ini R pangkat 2. 180 sama dengan, nah karena sama-sama R pangkat 2, nah yang dijumlah adalah yang depannya ya. Angkanya ya. 4 dengan 16-nya dijumlah. Jadi 20. R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan berapa? 20-nya kita pindah ruas. Jadi sebagai pembagi ya. Nah, gini. 180 dibagi 20 sama dengan 9. R pangkat 2 atau R pangkat 2 sama dengan 9. Jadi R sama dengan pangkatnya dihilangkan ya, jadi 9-nya diakarkan. Jadi R sama dengan 3. Ya, jadi R sama dengan 3. Oke. Itu ya soal tambahannya. Ada lagi soal tambahannya. Nah, di sini diketahui segitiga PQR siku-siku di P ya, dengan besar sudut Q-nya 30 derajat. Berarti sudut R-nya ini 60. Nah, perbandingannya masih ingat ya. Terpendek 1, terpanjang 2, sisanya akar 3. Kalau untuk 30, 60, 90 ya. Kemudian panjang PQ-nya berarti yang ini ya. 12 akar 3. Hitunglah panjang sisi PR dan QR. Oke, kita buat perbandingannya. Jadi PR per 1 sama dengan PQ per akar 3 sama dengan QR
2. Ya. Oke, yang pertama PR dulu ya. Oke, PR per 1 sama dengan PQ per akar 3. Ya. Jadi PR per 1 sama dengan PQ-nya itu adalah 12 akar 3 per akar 3. Ya. Jadi PR sama dengan 12 akar 3 dikali 1 ya, dibagi akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 habis ya. Jadi 12 kali 1 ya 12. Oke, jadi PR-nya itu adalah 12 cm. Berikutnya kita cari QR ya. Jadi QR per 2 sama dengan, oke, bisa kita gunakan yang PR ya, karena PR-nya sudah ada ya, untuk lebih mudah menghitungnya ya, dibandingkan dengan bilangan-bilangan yang ada akar-akarnya. Sebenarnya hasilnya ya sama juga ya, tapi kita cari yang lebih mudah. Ini dengan PR per 1 ya. Jadi QR per 2 sama dengan PR-nya itu adalah 12 per 1 ya. Jadi QR sama dengan 12 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 24. Jadi 24. Ini yang A, ini yang B ya. Ini 12, yang ini 24. Berikutnya soal nomor 2, pada gambar di samping, segitiga KLM ya, siku-siku di L dengan besar sudut K 60, LM-nya 15. Nah, berarti sudut M-nya ini 30 ya sisanya. Oke, perbandingannya masih ingat ya, terpendek 1, terpanjang 2, sisanya akar 3. Oke, yang pertama yang ditanya adalah KL. Ya, kita buat dulu persamaannya. KL per 1 ya, sama dengan LM per akar 3 sama dengan KM per 2. Oke, ini KL dulu ya. Jadi KL per 1 sama dengan LM per akar 3. Oke, KL sama dengan, ini per 1, LM-nya itu 15. Ini per akar 3 ya. Jadi KL sama dengan 15 dikali 1 dibagi akar 3. Sama dengan 15 per akar 3. Sama dengan, ini sama aja dengan akar 3-nya naikkan ke atas ya. Jadi 15 kali akar 3 per 3 ya. Jadi sisakan 3-nya di bawah. Oke, jadi 15 dibagi 3, 5 ya. Akar 3. Oke, jawabannya 5 akar 3. Untuk yang KL. 5 akar 3. Sekarang yang KM. Yang KM, karena KL sudah ada, boleh pakai yang KL. Atau pakai yang LM juga nggak apa-apa. Misalkan LM dengan per akar 3 dengan KM per akar 2. Per 2, sorry. Jadi KM, ini yang ditanyanya ya, berarti di depan, per 2 sama dengan LM per akar 3. Gitu ya. Terus, ini KM per 2 sama dengan LM-nya 15 per akar 3. Ya. Jadi KM sama dengan 15 kali 2 dibagi akar 3. Gitu ya. Jadi KM sama dengan 30 per akar 3. Ya. Sama dengan, jadi KM sama dengan 30, akar 3-nya naik, sisakan 3-nya di bawah. Jadi KM sama dengan 30 bagi 3, 10 ya. Akar 3. Ya. Jadi 10 akar 3. Oke, selesai. Sampai di sini ya. Ini adalah soal-soal untuk persiapan sumatif. Nah, namun teman-teman difokuskan mempelajari soal ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya, difokuskan ke situ untuk persiapan sumatif, karena soal sumatif yang digunakan adalah
soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Untuk soal tambahan, ini adalah untuk pembendaraan teman-teman ya. Jadi teman-teman bila mana nanti ketemu soal-soal yang mirip-mirip, yang sama gitu ya, teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, cukup ya dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.